Oh, bisa. Bisa. Selamat sore, Pak Ferry. Ini ada tulisan got it, saya got it ya. Oke, sore Pak. Ya. Kita baru bisa bertemu kali ini. Gimana kabarnya, Pak? Baik Pak Haryo. Saya lagi mengetes alat-alat agar supaya bisa lebih jernih karena suara saya kan tidak begitu bagus. Mungkin dengan alat. Jadi senang alat-alat ini. Biasanya makanan. Ya, selain lagi senang makanan-makanan sehat, sekarang saya mencoba untuk bagaimana dunia broadcasting kita akan lebih ini, terutama makanan disampaikan dengan lebih jernih, lebih bagus, dan mutu suara lebih bagus. Siapa tahu kan telinga jadi bagus sehingga mereka bisa makan lebih sehat. Jadi, tapi ada tujuan di balik itu apa sebenarnya? Ya, agar yang tua-tua ini memberi contoh ke yang muda. Karena jangan hanya dunia di luar sana, mereka yang kelihatan terlalu maju. Kita ini yang sudah oldies kok begini-begini saja. Bicara-bicara terus ya yang kuno-kuno, yang lama-lama gitu kan. Padahal dunia sudah maju. Nah, ini sudah ada metaverse. Nyaman itu susah, Pak. Iya, metaverse dan virtual reality, tapi kita masih mikir-mikir, mungkin nolak, mungkin masa bodoh, nggak ngerti lagi. Kalau nggak mau melangkah ketinggalan ya. Ya, nah, itu dia. Kita jadi serba salah karena harus bagaimana menurut Pak Pendeta, menurut Alkitab dan lain sebagainya. Jadi bingung sendiri, Pak. Fenomenanya gereja online, meta church itu menurut Pak Ferry mana? Pak Hari juga kasih pendapat. Waktu awal-awal, zaman dulu kan saat kita bilang gereja perlu, ya kita perlu online, kita perlu apa? Banyak yang bilang nggak boleh. Bahkan ada teman bilang, itu sesat gitu kan. Pas ada harus online, jadi nggak jadi sesat, Pak. Atau polanya memang harus disesatkan dulu baru bisa benar. Betul. Nah, ini yang kadang kita berpikir harus ada juga sesuatu yang Tuhan juga mungkin sudah rencanakan, dan memang sudah direncanakan, dan bagi saya ini sutradara terhebat itu, sehingga orang-orang itu belajar menanggapi terhadap segala tantangan zaman. Bukan kita menjauhkan diri dari dunia. Bagaimana dengan teknologi kita masuk ke tengah dunia gitu. Tetapi kita tidak ikut dengan apa yang dunia punya suka, tetapi kita bisa menggarami. Itu masalahnya. Dan berani maju ya, seiring dengan teknologi. Iya, cuma kan ya sorry saja, sekolah-sekolah teologi ya atau gereja tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak mengajarkan bagaimana dengan teknologi ini harus begini, memberi contoh. Mungkin diberi informasi, kalian harus begini, dan lain sebagainya. Ilmu misi ada, ilmu apa-apapun ada. Tetapi ketika terjun di dunia, tergupu-gupu. Ya, tergupu-gupu artinya kaget-kaget, harus bikin bagaimana, tidak dipersiapkan dulu. Gitu. Nah, itu problem besar. Karena mungkin mayoritasnya seperti itu, jadi ombaknya seperti itu, ngikut aja. Jadi ikut yang... bukan hanya ngikut saja, Pak. Tergupu-gupu, kaget. Benar, ketika lulusannya sudah keluar, mereka kaget. Kok dunia sudah begini? Nah, dia harus belajar banyak. Padahal harusnya sudah diantisipasi ketika kuliah. Harus diantisipasi. Ada proyek kecil-kecilan, bagaimana terjun dengan yang ini sekarang. Jadi jangan lagi belajar, langsung aplikasi. Peta misi pekabaran Injil, penyangkauan, pemuridan itu juga sudah lebih dari yang biasanya ya kalau masukin dunia online meta church kayak gini. Iya, cuma gereja ataupun kita yang ini itu tadi tergupu-gupu, bingung nggak tahu ini mau pakai atau tidak. Ya, saya bukan berarti saya langsung terima, tidak. Kita harus melihat apa yang baik, apa yang kita perlu kita pakai. Nah, bukan harus langsung ribut ataupun banyak seminar-seminar untuk supaya menjelaskan. Nah, nggak perlu banyak seminar gitu. Nggak perlu, kita sudah ngerti panduannya. Nggak usah, kalau ada seminar kan artinya kita rembuk dulu, kira-kira baru kita ambil langkah. Nah, seperti cerita saya dulu ya, bahwa
Ada orang Amerika ya dengan orang Inggris dan orang Indonesia, bagaimana naik kapal, kemudian ketika kapal tenggelam, orang Amerika bilang, turunkan skoci semua, kita akan keluar dari kapal. Orang Inggris bilang enggak, dia tergolong perenang kan, kita berenang saja. Orang Indonesia bilang seminar dulu yuk. Kita cara menyelamatkan diri. Kesuwen Pak. Iya, teknologi pun dua hari kalau sudah tenggelam. Teknologi pun juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Dan juga punya maksud yang baik untuk kemajuan teknologi itu. Maksud saya bukan berarti tidak boleh seminar Pak. Kebanyakan seminar tidak ada action, itu yang masalah Pak. Kapal sudah tenggelam nih Pak. Tapi BNPT menuntut itu lupa akreditasi Pak. Bukan soal itu, tetapi harusnya itu dia punya pelajaran sekarang itu sudah advance 10, 20, 30, 50 tahun ke depan. Jadi dia sudah memperkirakan Pak, bukan tergupu-gupu lulusannya keluar bingung Pak. Bikin apa gitu? Kamu bikin apa gitu? Nggak bisa Pak. Nah, kalau yang sudah canggih keluar sudah bisa bikin persekutuan sendiri, sudah bikin ini sendiri. Karena apa? Dengan teknologi ini bisa Pak menjangkau dari seluruh Indonesia, nggak usah seluruh dunia lah. Iya kan? Komunitas sudah bisa terbentuk sendiri ya. Jadi berkumpul 2-3 orang ya itulah dalam tanda kutip gereja. Kenapa kita harus ada gedung dan lain-lain sebagainya, kita mengharuskan itu? Ya, gereja lokal dan lain-lain perlu. Tetapi jangan sampai seorang lulusan itu, HSTT terutama, dia harus masuk di gereja langsung. Dia harus begini. Dia bingung juga, ini dunia sudah berubah banyak. Nggak tahu bikin apa. Ya, itu kan soal feeling ya. Perasaannya mungkin kurang khusyuk atau kurang apa gitu ya. Kalau online, kalau pakai metaverse gitu. Kalau ketemu langsung gitu kan rasanya damai gitu. Seolah-olah. Lebih spiritual katanya Pak. Iya, lebih spiritual katanya. Iya, artinya gedung pertemuan dengan sungguh-sungguh kan juga bisa spiritual ya. Iya, jadi kalau di luar gedung enggak spiritual Pak. Harus di Yerusalem dan di Gerizim Pak. Itu lebih spiritual Pak. Kalau online gitu malah lebih ngaco ya. Iya, enggak ini Pak. Kalau menurut Pak Haryo gimana Pak? Jangan cuma tanya saya Pak. Kalau menurut saya, kalau kita percaya bahwa gereja itu anggota tubuh Kristus, bahwa itu pribadi-pribadi, terlebih lagi kalau kita percaya bahwa semua ada dalam kontrol Allah yang berdaulat, dalam artian Roh Kudus memimpin dia, apakah itu bentuknya ritual secara offline maupun online, dimanapun mereka berada nggak masalah lah. Mau pakai baju yang rapi maupun yang maaf kata yang kurang mampu dia pakai seadanya. Kalau dia hatinya tertuju pada Tuhan ya itu tetap kudus ya. Dan lagi pula kan dalam ibadah ataupun persekutuan itu kita sebelum mulainya kan kita sudah minta untuk dikuduskan. Saya rasa itu udah cukup ya. Tanpa harus memaksakan bertemu tatap muka lebih afdol dan sebagainya. Itu kan kesannya dipaksakan gitu. Nah, kalau orang yang memang di tempatnya situ nggak ada gereja atau jauh dari gereja, tidak ada yang melayani, sementara cuma ada akses internet yang bisa dijangkau dan dia bisa menangkap sinyal dari mana-mana, bukankah itu juga berkat buat dia? Saya rasa ya nggak bisa ya memutlakkan harus offline tatap muka begitu sebagai yang paling benar, sebagai yang mutlak harus kita ketemu tatap muka ya. Seperti kalau pandemi seperti ini ya gimana Pak? Booster 2 aja nggak mempan. Mau ada booster 4. Itu dia. Jangan-jangan pandemi ini memang sudah masuk di dalam satu yang kita sebut bahwa ya Tuhan perkenankan ini ada agar dalam tanda kutip jangan sering kumpul-kumpul orang lah, sering karena sudah terlalu banyak lama. Nah itu dia.
rancangan ketetapan Tuhan. Tapi kan di balik itu kita harus ingat Tuhan pasti punya tujuan dengan pandemi yang berlarut-larut. Ada 3 tahun mungkin ya. 3 tahun kita nggak boleh berdekatan 1 meter seperti itu. Pasti punya maksud. Dulu kita kumpul-kumpul terus. Sudah yang Amanat Agung ya nggak keluar juga kok. Coba kenapa Pak? Kenapa kita tidak lebih sensitif, lebih peka? Ini sebenarnya Tuhan punya maksud apa? Apa cuma untuk sementara kita keluar dulu ataupun di dalam tidak bersekutu, hanya di rumah saja, WFH dan lain-lain dan ibadah, nanti kita kembali lagi. Tapi apakah itu cuma sementara aja, mungkin 3 tahun aja, nah habis itu kita balik lagi, itu kerinduan banyak orang, kerinduan. Tapi kenapa tidak atau kurang peka untuk melihat bahwa sebenarnya jangan-jangan Tuhan juga inginkan kita 50-50 lah. Ya, kalau kita tidak usah bilang mana dominan, 50-50 lah, harus di dalam dan memang kita harus. Tapi yang kita lihat orang begitu kuat untuk rindukan lagi dan membangun gedung-gedung yang ingin bangun lagi yang gede-gede. Ada sampai sekarang gede. Padahal nantinya kosong lagi, Pak. Ya itu dia. Kondisi sulit seperti ini, kalau orang bangun-bangun gedung, terus kemudian sama pemerintah dilarang kumpul-kumpul juga buat apa gitu ya. Amanat Agung itu pergi keluar kan saya yakin bukan hanya secara fisik kita go out, tapi dalam pandemi seperti ini kan satu sisi seperti paradoks, satu sisi kita tetap di rumah, tapi kan bisa kita keluar dalam artian seperti kita broadcast seperti ini dan disaksikan oleh banyak orang yang menyangkut, yang melihat sinyal kita, itu kan juga menjangkau, Pak. Dalam artian online, mereka dari mana-mana bisa menangkap siaran kita, pemberitaan Injil kita, renungan kita, khotbah kita, persekutuan doa kita, ibadah kita. Saya rasa itu juga bagian dari Tuhan punya maksud dengan keadaan pandemi ini. Bukan berarti pandemi kita terus nggak ngapa-ngapain, berhenti pelayanan, berhenti penginjilan, berhenti misi. Kan bukan begitu. There must be something we can do gitu. Ada yang pasti bisa kita lakukan. Paling tidak melalui Zoom atau Google Meet ataupun melalui apa saja dari YouTube, mereka bisa menjangkau. Di luar sana banyak yang menjangkau siaran-siaran yang kita lakukan gitu. Dalam arti bisa ada peluang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Artinya begini, masih bukan berarti saya bilang tidak boleh lagi kita ibadah bersama onsite, tapi begitu besar sekarang orang punya kerinduan ingin balik seperti dulu, ingin kembali lagi, kita udah kehilangan. Jadi seperti ibadah di dalam bersama itu yang sangat membuat dia punya spiritual bertumbuh, Pak. Nah itu dia. Kira-kira menurut Pak gimana? Mungkin semacam ada sentimental ya. Kalau yang seperti ini ke kumpul-kumpul tatap muka akan lebih puas, akan lebih rohani dan sebagainya. Itu kan kalau orang Surabaya bilang koroso-koroson ya, sentimental, semacam ada sentimental gitu. Nah, apakah kalau misalnya ibadah online, kalau kita lakukan sungguh-sungguh, apakah tidak bisa bersungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, mendengar firman dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, dan dengan penuh sukacita untuk diubahkan melalui pemberitaan firman melalui online. Saya kalau nggak yakin, saya percaya bahwa Roh Kudus itu dalam kondisi apapun bisa memimpin seseorang dalam kondisi apapun. Entah dia di penjara, entah dia dilepas pantai, entah dia di pedalaman pedesaan yang masih ada sinyal internet ditangkap, mereka bisa dengar firman. Saya rasa itu juga pelayan juga. Dalam artian tidak harus mutlak di dalam gedung-gedung ya. Dalam artian apalagi seperti pandemi seperti ini kan ya susah ya. Karena level naik lagi. Jadi apakah masih ada keharusan kita bangun gedung dan makin megah menurut Pak? Apakah keharusan? Maksud saya, apakah satu keharusan sehingga kita menghabiskan begitu banyak dana
untuk membangun gedung-gedung yang bertingkat dan megah. Apakah ini satu keharusan lagi di zaman ke depan? Itu tantangannya. Pertanyaannya adalah apakah ada keperluan di sana? Ada kebutuhan di sana. Artinya apakah kapasitas gedung gereja yang sekarang mereka tempati, apakah memang ada urgensi, ada kepentingan yang benar-benar mendesak supaya dikembangkan, diluaskan, diperbaiki dengan biaya yang banyak, gitu banyak. Sementara kalau jemaatnya tidak pergi menjangkau, tidak pergi menginjil, tidak melakukan misi, tidak melakukan pemberitaan, ya buat apa gitu. Ya dibatasi juga oleh peraturan dunia, membatasi tidak boleh sekian persen. Jadi kita bangun juga. Saya tidak melakukan amanat agung itu baik offline maupun online, tapi maunya membangun gedung. Wah itu yang perlu dikaji lebih ulang ya. Dan yang paling penting adalah perenungannya, apakah Tuhan memang berkenan menghendaki untuk gedung itu dibangun? Apakah Tuhan menginginkan gedung itu sungguh-sungguh, misalnya kapasitasnya 100 orang, pengen dibangun 3.000 orang, menurutnya katanya biasanya kebanyakan orang visi saya menjangkau 3.000 orang. Jemaatnya nggak dilatih untuk pergi memberitakan Injil, memuridkan. Visi dari mana? Apakah ada kebutuhan di sana? Apakah itu visi dari Tuhan atau ambisi pribadi? Ambisi sinodenya, Pak? Iya, supaya sekedar saya meninggalkan warisan, meninggalkan heritage, supaya dikenang, ini loh gereja yang saya bangun. Semacam monumental seperti itu. Saya pikir itu juga sentimental juga. juga. Jadi sentimental itu bukan zamannya Pak Harmoko ya. Bukan zamannya lagu-lagu ceng. Saya rasa dalam dunia rohani juga begitu, sentimental banyak seperti itu. Kita ini memang ada di dunia yang bergejolak. Ada yang kita bisa melihat yang seperti tadi, bahwa gedung makin besar, tetapi orang pun dibatasi, entah oleh pandemi, entah oleh memang ada orang yang sudah tidak mau bersekutu. Tapi campur aduk dari semua itu yang membuat kita harus merekonstruksi lagi apakah kita perlu satu keharusan untuk menambah tingkat besar kapasitas lagi gitu. Saya lihat di Afrika, di Nigeria kemarin ada video yang gerejanya itu 3 km kali 3 km, Pak. Menampung 1 juta orang gitu. Nah, tapi ya apakah itu bisa seterusnya, dan apakah itu bisa terisi di zaman pandemi atau apa, saya juga kurang mengerti. Ya, tapi sudah jelas saja di sini kan sudah kan otoritas Roh Kudus ya, tapi tidak membuang tanggung jawab kita untuk memberitakannya baik offline maupun online. Jadi kalau saya sih penekanannya baik offline maupun online dikerjakan semampu mungkin yang kita bisa kerjakan. Bersamaan atau terpisah? Kalau dia mempunyai tim yang tersendiri, dua-duanya dikerjakan baik offline maupun online. Ya. Kalau dua-duanya bisa dikerjakan itu bagus ya. Tapi kalau online tidak mampu, saya pikir tidak perlu sungkan ya untuk minta tolong gereja yang lain untuk support supaya jemaatnya itu sumber dayanya itu dilatih dalam hal ya mengerti bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Google Meet. Itu yang tadi saya katakan tadi, bahwa harusnya si lulusan teologi itu waktu keluar, seperti kami atau dari pertanian atau dari mana keluar itu harus sudah siap tempur gitu, sudah siap segalanya, bukan dipersiapkan nanti waktu dia pelayanan, sudah enggak. Nah sekarang itu contohnya di Surabaya itu Kadin itu mempersiapkan lulusan-lulusan yang mau bergabung itu harus bukan lagi masuk ke pabrik mereka belajar lagi, sudah jadi langsung bisa kerja dan bisa aplikasi. Makanya ada vokasi 6 bulan dan lain sebagainya, agar supaya mereka waktu keluar itu sudah bukan lagi berlatih lagi, nggak gupu-gupu Pak, langsung kerja langsung on Pak. Itu dia. Nah, apakah lulusan STT itu harusnya sudah bisa diperlengkapi benar mereka dengan teknologi dan lain-lain, sehingga waktu datang ke satu kuliah mereka yang sudah aktif, bukan mereka belajar lagi. Ya, bukan lagi start from zero ya setelah lulus ya. Iya, itu dia.
Jadi saya kurang jelas apakah para pendidik dan kemudian bidang akademik itu punya visi misi ke depan. Nah, kalau banyak lulusannya tidak bisa terpakai dengan bagus, ya dalam tanda kutip mereka tidak siap, yang disalahkan bukan mereka. Saya salahkan SDT terutama bagian akademiknya, Pak. Dia tidak bisa meramu satu sistem pendidikan yang visioner. Nah, itu problem di situ yang saya lihat kekurangan di sekolah-sekolah teologi yang ada. Ketika kita bertemu dengan lulusannya tergupu-gupu dan sedikit persentase yang bisa itu sangat minim sekali. Itu karena mereka banyak pelatihan di luar. Tapi yang itu nggak tahu mau bikin apa gitu. Kalau ketika lulusan PAK juga mereka cuma bisa mengajar, tapi tidak bisa di-upgrade untuk hal-hal yang visioner tadi gitu. Mereka masih tergupu-gupu di dalam IT dan lain-lain gitu. Nah, begitu juga kalau yang lulusan jurusan teologi, mereka cuma bisa berkhotbah dan ikut satu gereja, tetapi tidak mampu membangun persekutuan dan apalagi memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Nah, itu kesalahannya di mana? Kalau saya pikir-pikir, ya entah benar atau tidak, ini pendapat pribadi. Si ketua akademik yang harus diganti, jangan yang visioner. Atau mengubah dia sendiri belajar. Kalau menurut saya. Memang enggak, khususnya yang teologi ya, enggak cukup hanya pengajaran yang benar, itu memang harus prioritas utama, tapi di tengah-tengah zaman yang kacau balau kayak gini, dihadapkan pada situasi yang sulit ya. Jadi harus dilengkapi lebih dari hanya teologi. Jadi kursus-kursus praktek semestinya mereka bisa berkolaborasi atau taken MOU lah dengan perusahaan-perusahaan yang juga tergerak untuk mendukung STT ini, sehingga anak buah STT ini, para mahasiswanya juga digembleng, misalnya contoh kecilnya dalam hal multimedia, dalam hal praktisi mengembangkan usaha, dalam hal apa saja yang dibutuhkan di tengah masyarakat ini, di mana dia nanti diterjunkan, dia sudah siap. Saya pernah punya basic dasar-dasar ini, meskipun bukan teori ya, tapi praktek. Tapi saya pikir itu akan membantu dia untuk terjun di tengah-tengah dunia dan nggak kaget gitu, Pak. Iya. Dan ketika dia juga terjun, entah itu jemaat ataupun dengan masyarakat umum, dia akan melipat gandakan, dia akan juga melatih orang-orang sesuai talenta dan lain sebagainya, dia bisa kembangkan gitu. Karena dia sendiri akan mengikuti apa yang dia lebih mampu, walaupun yang lain dia kuasai, tapi tidak sebaik yang apa yang dia tekuni sebelumnya gitu ya. Rata-rata kan ada yang senang musik, nah tentu dengan musik dia bisa berkiprah sambil dia pelayanan dan lain-lain. Tapi ada juga yang senang bercocok tanam. Nah, bagaimana sehingga waktu dia pergi ke daerah dia tidak tergupu-gupu, dia tidak kaget dan takut, oh saya makan apa di daerah terpencil begini. Padahal zaman sekarang desa lah yang harus dikembangkan, program pemerintah wisata desa, sehingga desa akan mampu hidup dan menyuplai bahan-bahan makanan ke kota. Nah, ini tidak dipikirkan gitu. Dari segi kewirausahaan pun, artinya untuk sustainable pelayanannya ataupun mencukupi lah paling tidak kebutuhan pelayanannya dari dia berusaha sendiri, misalnya dengan membuat jahe ataupun temulawak ataupun apa yang kecil-kecil. Kalau dia bisa melakukan itu dengan baik, saya pikir pelatihan-pelatihan kayak gitu penting ya untuk dia nanti terjun misalnya ke pedalaman atau pedesaan, atau kalau yang di kota-kota kan dia bisa dalam bentuk apapun ya. Tapi kalau di pedalaman, pedesaan itu kan dibutuhkan lebih dari sekedar khotbah teologi, pengertian teologi seperti itu. Nah, saya rasa sore hari ini kita bisa beberapa hal kita bisa rangkum bersama pembicaraannya yang menjadi unek-unek karena baik teknologi, kebutuhan sosial yang ada sekarang, juga masalah ekonomi, itu jadi campur aduk dan menjadi tantangan bagi seorang lulusan teologi maupun
park dan sebagainya untuk dia bisa ambil bagian terjun ke tengah dunia. Bagaimana gereja yang menampung ataupun gereja juga yang juga tempat tujuannya ini berpelayanan, ya, itu bagaimana mereka mengemas satu kegiatan, sesuatu aktivitas yang tidak itu saja, tidak hanya spiritual saja, tidak hanya yang bikin orang itu di dalam tembok saja, tapi begitu kita melihat begitu banyak variasi sekarang di tengah dunia ini dengan begitu banyak, dan saya khawatir, bukan khawatir sebenarnya, saya melihat bahwa kecenderungan anak muda begitu banyak berkreasi, tetapi kita yang katakanlah yang ada berkecimpung pelayanan tidak mampu masuk berelasi dengan mereka. Nah, ini ada gap. Itu problem. Frekuensinya ada gap di sana. Jadi yang anak-anak muda itu pengennya sefrekuensi dengan dia, sementara para pengajarnya ataupun gembalanya terikat dengan visinya dia sendiri, yang nyaman dengan visinya yang lama, padahal kan visinya harus ke depan. Seperti apa? Sementara anak muda ini menangkapnya lebih jauh ke depan. Dia bisa ini, bisa itu, tapi nggak ada kesempatan, nggak diberi kesempatan. Akhirnya ya yang lama-lama aja yang tetap diberi kesempatan untuk pelayanan, untuk melayani. Jadi ya sebenarnya pertumbuhan itu pertumbuhan semu sih. Kalau saya anggap, karena hanya orang-orang itu aja yang dipakai. Anak mudanya tidak dipakai, tidak diberi kesempatan. Mungkin takutnya salah ataupun gimana itu. Tapi kan ada tanggung jawab untuk memperlengkapi mereka supaya mereka bisa lebih terampil lagi, baik di dalam maupun di luar. Nah, balik ya, betul. Balik kepada situasi sekarang dengan ada pandemi, masalah kesehatan itu banyak jadi sorotan. Tapi juga masalah perut, ekonomi ini perlu. Nah, baik dari sisi pemerintah sudah punya tugas sendiri, tetapi gereja saya lihat sangat sedikit yang mau terjun, mau ambil bagian, walaupun dia sulit. Kan selalu saya tanya, apakah gereja mau untuk mengembangkan satu tempat untuk wisata dan lain-lain, atau kan gereja ambil bagian untuk pengembangan jemaatnya? Oh, kami lagi kekurangan dana, Pak. Ya, untuk kegiatan sehari-hari saja kami sangat parah, Pak. Jadi saya diam saja. Tapi harusnya kalau kita sudah punya institusi, tim, kita sudah mempunyai satu sistem, kita sebenarnya tidak perlu takut dengan dana dan lain sebagainya. Kan kalau kita bekerja untuk bagaimana jadi shalom di tengah dunia ini, kita kan sebenarnya tidak usah takut bahwa dana kita kurang, karena kan dana itu kan bukan punya kita sebenarnya, karena dana itu pun adalah dari Tuhan, ya untuk Tuhan. Kita tidak bisa bilang kita tidak punya apa-apa. Nah, itu yang bagi saya tidak bisa perpanjang untuk memberi satu ini ke orang-orang yang ngomong demikian. Saya cuma diam saja, tapi dalam hati saya pikir, loh, katanya kalau di atas mimbar Tuhan punya segalanya. Oh, Tuhan yang bisa ini. Tetapi ketika kita dalam situasi yang begini, ketika situasi yang sulit begini, kita tidak mampu. Kita bilang dana kita tidak cukup dan lain sebagainya. Padahal ketika di situasi begini, inilah peran terutama yang kita sebut peran gereja harus lebih menonjol. Dalam kekurangan, ya dia perlu. Ya, beberapa jemaat yang Paulus tuliskan demikian, engkau memang ada kekurangan, mereka kekurangan, tetapi mereka mau berbagi. Itu luar biasa sekali. Nah, disitulah baru nampak benar-benar di situ bekerja, karena Yesus ada di tempat mereka yang kelaparan, kesusahan, yang terpinggirkan, itu dia di sana, bukan di dalam gedung saja, tapi dia ada di tempat orang-orang yang kesulitan. Tapi gereja tidak mau terjun karena dia ada keterbatasan, dan keterbatasan itu dimaklumi oleh kita. Harusnya kita harus keluar bahwa kekurangan pun saya harus pergi, karena inilah amanat, bukan mengkristenkan, tetapi kita jadi salom, jadi berkat gitu. Nah, ini paling penting yang saya rasa di zaman inilah harusnya kita bekerja keras, bukan di zaman yang banyak uang.
Ini banyak banyak timbunan tabungan dan saldo yang begitu besar. Ini pemikirannya jadi cukup aneh gitu, Pak Aryo. Gimana pendapat Pak Aryo? Kalau gereja itu kan khususnya yang punya penatua, yang punya presbyteros, itu kan sebenarnya ada dua bagian, Pak. Yang satu bagian pengajaran, yang memimpin, atau yang satunya lagi bagian sosial. Nah, yang bagian sosial ini kan sebenarnya bisa diberdayakan supaya dia mempunyai misi untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan jemaatnya. Nah, sekarang seharusnya cara-cara yang seperti kita dapatkan melalui YouTube, melalui sosial media itu harusnya lebih cepat belajar dari sana. Bagaimana mencukupi kebutuhan jemaat dengan ide-ide yang katakanlah ide-idenya itu kayak terobosan baru gitu ya, yang nggak jamak, yang nggak umum gitu ya. Tapi paling tidak kan dari presbyteros yang sosial ini dia bisa meningkatkan kesejahteraan dari jemaatnya gitu. Jadi bukan hanya melulu soal pengajaran ataupun soal kebenaran firman Tuhan, tetapi untuk kesejahteraan bersama itu kan perlu dipikirkan juga. Potensi jemaat kita ini apa? Misalkan mayoritas ternyata pedagang. Pedagang apa? Apa yang kita bisa bantu? Apakah bikin semacam unit usaha sehingga yang mampu bisa mencukupkan kebutuhan modal yang lemah, yang kekurangan, dan sebagainya. Demikian juga kalau yang nggak punya ide, saya mau mulai usaha apa. Yang lainnya bisa mengasih ide. Dia bisanya apa, dia potensinya apa, kecukupan dananya seberapa. Bisa memberikan solusi. Sehingga jemaat itu satu dengan yang lain saling support. Bukan saling jegal ya. Saling support untuk kemajuan bersama. Itu Pak yang paling penting. Tekad untuk kemajuan bersama ya kemuliaan Tuhan yang ditinggikan. Kalau yang diantara jemaat itu atau kelompok-kelompok di dalam gereja yang ada yang sampai kekurangan, sampai ada kasus utang sana utang sini, itu kan mempermalukan Tuhan malah. Sementara kalau kita bisa support, bisa bantu, bisa mengoptimalkan potensi kemampuan mereka, apakah itu jual ayam, jual ikan, kemudian kerajinan dan sebagainya, itu kan luar biasa, Pak. Kalau kita tidak mampu ya mungkin bisa minta tolong Departemen Perdagangan atau Perindustrian untuk melatih. Saya rasa mereka tidak keberatan ya. Bahkan pelatihan-pelatihan seperti itu kan saya dengar gratis juga. Mereka malah senang kalau ada tumbuh kelompok-kelompok unit usaha kecil yang bisa meningkatkan ekonomi mikro. Gitu. Oke, jadi memang ini tugas kita bersama. Jadi dikala ada hal yang urgent dengan ekonomi yang memburuk, dengan ekonomi yang ada kontraksi sangat berat, nah seharusnya kita terjun di masalah-masalah demikian dan juga masalah sosial yang lain. Di situ baru kelihatan terang yang benar-benar benderang. Nah, seperti Pak Hari jelaskan yang tadi itu. Nah, itu saya bisa simpulkan demikian. Nah, itu yang mungkin jadi PR seterusnya. Karena mungkin dalam 10 tahun ke depan berubah lagi, semakin sulit kita situasi, tapi di situ sebenarnya tantangan yang semakin baik untuk kita ambil bagian, dan Tuhan izinkan kita, perkenankan kita untuk bisa ambil bagian, bukan kita mundur. Kalau kita mundur harus masih diberi hidup, berarti kita masih diberi kesempatan untuk melalui kondisi yang kacau balau seperti ini. Ya tentu saja dengan hikmat dari Roh Kudus ya, minta bagaimana supaya tidak sampai ketinggalan zaman, tidak sampai katakanlah terlunta-lunta di kondisi yang sulit seperti ini. Perlu gereja-gereja yang katakanlah sudah mampu atau kaya, berlimpah gitu ya, support untuk gereja-gereja mungkin di sekelilingnya yang paling gampang ya. Nah itu dia Pak. Masalahnya mereka yang tadinya mampu mulai katakanlah dalam tanda kutip menipis tabungannya dan lain-lain. Nah mulai was-was. Nah ini yang berat bagi yang gereja yang sudah sangat minus, tidak berpikiran bagaimana pengembangan ekonomi jemaat.
Nah, ini situasi yang saya lihat kedua-duanya ini satu hal yang perlu meminta hikmat, bukan menolak, tetapi harus aktif, harus lebih berani dan memohon kekuatan Tuhan untuk bisa terjun. Nah, kalau menurut Pak Haryo gimana? Dua hal ini apakah mereka kita setuju karena mereka kekurangan, atau kita setuju bahwa memang ini lagi parah, mereka perlu disuntik, ya cari donatur yang bisa membangun karena ini sudah mulai parah ini gitu. Nah, ini yang harus gimana kalau menurut Pak? Dua-duanya ekstrim atau boleh bilang kedua bidang keadaan sikon si gereja yang tadinya mampu tiba-tiba menurun, walaupun mungkin ada lagi ada amunisinya, tetapi sudah berkurang, kan membuat orang was-was. Bagi yang sudah benar-benar sudah di bawah standar, sudah minus, ini kan repot gitu. Nah, ini kebingungan, Pak. Ya, saya pikir tetap ya kuncinya di kolaborasi, bersinergi antara yang lemah dengan yang kuat ya. Dalam artian yang kuat juga kan kebetulan faktanya dalam kondisi sulit seperti ini, makin lama sumber dayanya, khususnya finansialnya juga makin berkurang. Sementara yang gereja yang kecil, secara finansialnya juga pasti makin morat-marit. Harusnya berkolaborasi ya, dua-duanya itu untuk support, saling support gitu di dalam hal apapun lah yang menjadi potensi dari kedua gereja tersebut. Jadi kebanyakan kan gengsi karena sudah besar, punya nama besar, jemaatnya banyak, tapi ya sebenarnya jemaatnya datang dari mana-mana, bisa menjadi simpatisan juga. Sementara yang kecil juga kebanyakan berkecil hati karena tidak mampu atau apa. Seharusnya kan tidak perlu seperti itu. Kalau kita meyakini Allah itu Maha Kuasa, itu saja, dari situ aja kan tidak perlu khawatir. Yang penting bagaimana potensi kita itu kita kembangkan, gitu aja. Kemudian di lain pihak juga begini. Ada sih, tapi tidak banyak, bahwa yang berbeda denominasi bisa saling bantu, tapi kan tidak banyak. Kita masih melihat tembok-tembok kita sendiri, sinode kita sendiri, dan akhirnya bahkan satu sinode pun sering kali bersaingan gitu. Nah, saya rasa di zaman yang tidak merata ya. Iya, harus diselesaikan, bahwa itu zaman dulu, mungkin sebelum pandemi. Setelah pandemi begini, kita harusnya punya satu kesatuan sehati sejiwa untuk bisa bekerja bersama tanpa memandang milih dia sinode mana, saya ini di mana. Itu yang masalah, karena satu sinode saya bisa itu kan sudah dinyatakan di dalam Alkitab jauh sebelum pandemi sekarang ada. Harusnya kan meruntuhkan tembok-tembok itu. Kenapa kita mesti bangun tembok-tembok itu gitu. Menjadi sekat pemisah antara denominasi A, denominasi B, saling menuduh dan sebagainya. Semestinya ada trust di sana. Selama Kristus yang ditinggikan, seharusnya tidak memandang itu ya dalam pelayanannya. Dia mau dinamisa apa, sepanjang pengertian imannya, dasar-dasar iman Kristennya sudah benar, ya sudah, kita saling support, saling trust, saling percaya, saling bersinergi, berkolaborasi. Itu yang penting di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini. Baik, Pak. Pada kere-keran gitu. Jadi itulah, jadi kita bisa simpulkan bahwa sepanjang dia dimuliakan, kita bekerja aktif di sikon apapun, terlebih yang di sikon dalam kesulitan ini. Mungkin sampai di sini dulu kita bincangkan, Pak Haryo. Terima kasih waktunya, Pak Ferry. Saya juga, jadi kita ini tidak ada host, tidak ada yang narasumber. Kita berdua ingin saling berbincang, apakah ada satu kesamaan dalam ini langkah kita agar supaya kita bisa bekerja bersama-sama untuk ke depan dan kemuliaan dia sepanjang dia dimuliakan. Oke, Pak.
Tuhan kasih, Pak memberkati. Ferry. Tuhan Saya terima kasih atas kehadiran hari ini kita berdua. Waktu yang cukup cerah di Surabaya, walaupun tidak jadi hujan es dan lain sebagainya. Kita bisa bersama-sama. Saya juga mendoakan Pak Haryo sehat, karena saya dengar sedikit ada namanya hujan es bisa membuat orang kebingungan sedikit. harus betul-betul jaga kesehatan, Pak. Oke, Pak. Thank you. Thank you, Tuhan berkati. God bless you, Pak. God bless.